Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik di saat ini, kami kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Laima Manopo, dan rekan saya, Teresia Winerungan, akan mempresentasikan tugas mata kuliah homiletika dengan materi tujuan khotbah kepada mereka yang belum dibaptiskan dan belum percaya, dan khotbah dalam lingkungan jemaat kepada mereka yang sudah dibaptis. Pertama-tama kita akan membahas pengertian khotbah. Khotbah adalah keterampilan komunikasi dari suatu konsep atau gagasan Alkitabiah yang dapat diambil melalui penafsiran yang benar dari ayat-ayat Alkitab. Itu sebabnya pelajaran hermeneutika adalah syarat mutlak bagi orang yang mau belajar homiletika, dan diterapkan melalui kuasa Roh Kudus pada kehidupan pengkhotbah dan pendengar khotbah. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Khotbah adalah firman Tuhan yang diterima, dirasakan, dan dilakukan oleh diri sendiri, kemudian diutarakan dengan tegas dan nyata, supaya menjadi kesaksian dan jalan keselamatan bagi orang lain. Tujuan khotbah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita bisa lihat dalam Roma 1 ayat 16. Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh sebab itu, pemberitaan Injil tidak ada maksud yang lain daripada itu. Injil berarti kabar kesukaan. Maka pemberitaan Injil harus menimbulkan kesukaan di dalam hati si pendengar. Manusia harus mengalami keselamatan atau salom Allah dalam kehidupannya. Karena syarat menerima keselamatan itu ialah iman dan taat. Maka khotbah itu bertujuan membawa pendengarnya kepada kepercayaan dan taat. Rasul Paulus memulai dengan mengakhiri suratnya kepada orang Roma dengan menyatakan tujuan ini, untuk membimbing segala bangsa kepada ketaatan iman bagi Dia. Dalam Roma 1 ayat 5 dan 16 ayat 26. Khotbah juga ialah supaya orang percaya, taat, dan diselamatkan. Batas arti ini berlaku untuk segala khotbah, biarpun begitu kita harus membedakan beberapa cara berkhotbah sekedar golongan-golongan pendengar kita. Khotbah kepada mereka yang belum percaya mendengar kabar tentang Yesus Kristus tentulah harus berlainan dengan khotbah kepada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun masuk Kristen. Tetapi di antara mereka yang biasanya menghadiri kebaktian di rumah gereja, harus pula dibedakan di antara beberapa golongan. Misalnya yang pertama, mereka yang boleh disebut mahir dalam agama Kristen. Yang kedua, mereka yang baru dibaptiskan atau sidi, yang masih perlu diajar perkara alif bata dari firman Allah, yang harus diberi air susu karena belum tahan makanan yang biasa. Mereka yang dibaptiskan sebagai anak yang bernama Kristen akan tetapi menganut agama Kristen secara tradisional saja dan belum mengerti dan merasakan anugerah dan panggilan Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi, biarpun tujuan khotbah satu saja, namun tekanan dalam pemberitaan Injil akan berbeda menurut golongan masing-masing, dan dalam menyusun serta menyampaikan khotbah itu harus si pendeta sadar akan perbedaan-perbedaan tersebut di antara para pendengar supaya tujuan satu itu dicapai. khotbah kepada mereka yang belum percaya dan belum dibaptis. Jemaat yang berkumpul dalam ibadah hari Minggu berada dalam kesalahpahaman. Mereka yang datang beribadah semata-mata bukan hanya duduk dan menikmati suasana ibadah, tetapi mereka adalah saksi untuk memberitakan kabar tentang Tuhan bagi manusia yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Seorang pendeta pun bukan hanya sebagai pengkhotbah di mimbar saja, tetapi harus melihat dan tidak melalaikan tanggung jawab dalam menjangkau orang-orang di luar.
Tugas seorang pengkhotbah bukan hanya menyampaikan firman kepada mereka yang sudah percaya, tetapi harus juga bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Maka, khotbah yang harus diangkat adalah khotbah pekabaran Injil. Yang dimaksud dengan khotbah pekabaran Injil ini adalah bukan hanya kita khotbah serupa dengan berkhotbah pada jemaat di muka umum, tetapi ketika kita mendekati mereka, berkomunikasi mungkin tentang Tuhan dalam bentuk kesaksian, cerita tentang kehidupan kita yang dapat menjadi pelajaran atau momen baru bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Penting bagi si pengkhotbah untuk belajar tentang istilah-istilah. Semisalnya, kita berbicara tentang Tuhan dalam umat Kristen. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Lain lagi istilahnya kalau di dalam agama Islam, seperti Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Kemudian orang Bali yaitu Brahma, Wisnu, Siva. Jadi sangat penting ketika dalam mengabarkan Injil, kita sebagai orang Kristen memiliki keistimewaan, yaitu menjelaskan dengan jelas tentang istilah-istilah yang kita pakai. Kemudian, pengkhotbah juga harus berhati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai membuat pendengar sakit hati, tersinggung dengan perkataan kita yang contohnya menghina agama yang mereka yakini. Jadi, tujuan khotbah ialah supaya orang percaya dan diselamatkan. Khotbah dalam lingkungan jemaat kepada mereka yang sudah dibaptiskan. Tujuan utama khotbah dalam kebaktian umum adalah supaya jemaat percaya dan diselamatkan dengan iman yang meliputi ketaatan, kasih, dan harapan. Walaupun sebagian besar jemaat sudah dibaptis dan bernama Kristen, di antara mereka ada yang imannya belum hidup. Oleh karena itu, khotbah harus membangkitkan iman, membuat mereka mendengar suara Kristus, menyesal, bertobat, dan berpaling kepada Tuhan. Namun, pertobatan bukan hanya untuk beberapa orang saja, karena iman harus diperbarui setiap hari. Semua orang percaya perlu bertobat dan terus-menerus melawan kecenderungan duniawi dalam diri mereka. Selain menimbulkan iman, khotbah juga bertujuan untuk meneguhkan dan membangun iman jemaat. Dalam surat-surat Paulus, kehidupan iman digambarkan sebagai bangunan atau tumbuhan yang harus terus berkembang. Khotbah, baik dalam bentuk pemberitaan maupun pengajaran, harus membantu jemaat bertumbuh dalam iman dan sanggup menjalani tugas mereka sebagai saksi Kristus. Di sisi lain, khotbah juga harus mempertahankan iman terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam diri sendiri, dunia sekitar, maupun ajaran sesat. Meski sesekali perlu membantah kesesatan atau salah paham, pengkhotbah harus tetap berfokus mengabarkan Injil dan bukan sekedar berdebat. Allah sendiri mampu mempertahankan kebenarannya tanpa bantuan pembelaan manusia. Dengan pemberitaan firman yang murni, iman jemaat akan diteguhkan, dibangun, dan tahan terhadap segala ancaman. Sekian presentasi kami, diucapkan banyak terima kasih. Shalom.